Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Dewi Utami, angkatan pertama dari kelompok 3 dengan NDH 30, instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut. Di sini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Identifikasi isu atau masalah. Terkait tugas pokok dan fungsi utama sebagai ahli pertama analis hukum di lingkungan Sekretariat DPRD, itu ialah memfasilitasi para anggota DPRD untuk melaksanakan rapat, dari rapat internal sampai pada rapat paripurna. Dan isu permasalahan yang dihadapi saat memfasilitasi rapat-rapat ialah pada saat laptop atau komputer yang menyimpan berkas-berkas dan dokumen-dokumen berkaitan sedang bermasalah. Juga jika ASN sedang tidak berada di kantor dan anggota DPRD ini meminta dokumen dalam bentuk soft copy, sedangkan dokumen yang dimaksud hanya ada tersimpan di laptop atau komputer kantor saja. Dan tentu sebagai ASN ini tidak selamanya mengabdi hanya di satu instansi. Hal ini juga berpengaruh terhadap letak dokumen fisik yang telah disimpan oleh ASN sebelumnya dan akan digantikan oleh ASN berikutnya, di mana ASN yang menggantikan posisi di bagian ini akan merasa kesulitan karena belum mengetahui secara pasti di mana letak dokumen-dokumen fisik di dalam ruangan. Singkatnya ini ialah belum optimalnya pengelolaan pengarsipan dokumen. Yang kedua ialah mengingat ASN Sekretariat DPRD ini membantu dan mendampingi dalam hal tugas serta rapat para anggota DPRD, terkadang tidak ada peraturan atau keputusan pimpinan sebagai dasar pelaksanaan tugas. Yang terakhir ialah di DPRD belum ada SOP dalam hubungan dengan ASN sebagai mitra kerja. Analisis tapisan masalah metode APKL. Teknik APKL ini ialah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan faktor, yaitu ialah aktual, problematik, kehalayakan, dan juga layak. Dapat kita lihat bahwa di isu nomor pertama ini memiliki jumlah yang lebih banyak dari dua isu lainnya. Kemudian ada analisis tapisan masalah dengan metode USG. Ini sebagai alat untuk mengetahui isu mana yang menjadi paling prioritas dengan kriteria urgensi, seriousness, dan growth. Dengan melihat seberapa mendesak, serius, dan kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani, di mana ini ditemukan pada isu pertama, yaitu belum optimalnya pengelolaan pengarsipan dokumen. Ada sebab akibat, yaitu ialah pada penyebab, yaitu ada pada budaya kerja, itu kebiasaan menggunakan laptop untuk menyimpan file, kemudian ada terbatasnya masa penggunaan laptop atau komputer, yang berakibat pada belum optimalnya pengelolaan pengarsipan dokumen. Kemudian analisis pemecahan isu dengan SWOT. Ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada strength atau kekuatan, di sini ialah tersedianya tata tertib berdasarkan peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Struktur organisasi kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi. Tersedianya tempat penyimpanan dokumen yang memadai. Pada weaknesses, yaitu ialah kelemahan, belum adanya pengolahan konsep data terpusat dan sinergi untuk penyimpanan file soft copy dan hard copy. Kemudian yang kedua ialah belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Opportunities, itu peluang, penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Kedua, dimungkinkannya tenaga ahli dalam rangka menunjang kinerja DPRD. Yang ketiga, perlu adanya perbaikan layanan informasi dari DPRD ke pelayanan Sekretariat DPRD, sehingga ada interaksi timbal balik antara anggota DPRD dengan pelayanan Sekretariat DPRD. Yang terakhir adalah threats, atau ancaman, melakukan penyuluhan kepada anggota DPRD apabila ada fitur baru yang tersedia. Penyelesaian masalah.
Untuk mengatasi permasalahan pada isu prioritas, dapat dibuatkan sebuah aplikasi internal yang bisa digunakan oleh anggota DPRD dan juga ASN, di mana aplikasi tersebut dapat memuat alur pembentukan peraturan daerah dari perencanaan hingga pengesahan, serta dapat memuat dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, dan bisa dikumpulkan pada folder yang satu untuk dokumen yang sama. Setiap dokumen yang telah diupload dapat diberikan kode, dan kode tersebut bisa disamakan dengan dokumen fisik yang telah dicetak atau yang akan dicetak. Ini tentu lebih memudahkan para anggota DPRD dan juga ASN untuk mengakses dokumen tanpa harus berpatokan dengan laptop atau komputer yang digunakan dalam penyimpanan dokumen bersangkutan, serta lebih mudah melakukan pencarian dokumen fisik karena telah diberikan kode yang sama pada dokumen yang sudah diupload di aplikasi. Hal ini pula akan memudahkan para anggota DPRD dan ASN yang ingin mengetahui sudah sejauh mana tahapan raperda yang dibahas, karena memuat alur pembentukan perda, dan akan memudahkan ASN yang baru saja menggantikan ASN sebelumnya di bagian fasilitasi dalam pencarian dokumen fisik di ruangan. Pada isu kedua, itu dapat dibuatkan peraturan atau keputusan oleh pimpinan sebagai dasar pelaksana kegiatan ASN dalam mendampingi tugas anggota DPRD. Yang ketiga, yaitu dengan mengusulkan pembuatan SOP atau standar operasional prosedur dalam hubungan DPRD dengan ASN sebagai mitra kerja. SOP ini sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, serta dapat mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.